Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan praktikum yang berjudul tentang alat-alat ukur listrik, di mana tujuan praktikum ini untuk menjelaskan fungsi berbagai alat ukur listrik dan cara menggunakan alat ukur dasar listrik seperti voltmeter, ampermeter, multimeter analog dan digital, serta osiloskop dalam praktikum elektronika. Adapun alat dan bahannya seperti internet, laptop, dan aplikasi Livewire. Bahan-bahannya seperti beberapa resistor, papan rangkaian pada aplikasi, probe, jumper, dan kabel penghubung. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran arus listrik dengan ampermeter. Kemudian masuk ke galeri, pilih power supplier, ambil baterai, kemudian masuk ke galeri, pilih passive komponen, kemudian klik yang resistor, kemudian kita ubah nilai hambatannya menjadi 0,03 kilo ohm dan nilai beda potensialnya menjadi 3 volt. Lalu kita masuk lagi ke galeri, kita pilih measuring, kemudian ambil ammeter, jika sudah, kemudian kita rangkai rangkaiannya menjadi rangkaian seri. Kemudian klik current flow dan klik seperti tombol play atau F9 dan arusnya akan terlihat, yaitu besar ampermeternya 99,90 mikroampere. Kemudian kita coba menggunakan rangkaian paralel. Pertama-tama masuk ke galeri, ambil ammeternya, lalu masuk ke galeri, kita klik passive komponen, kita ambil resistor, kemudian kita masuk lagi ke galeri, kita ambil baterainya, kemudian nilai hambatannya ini kita ubah menjadi 0,03 kilo ohm dan nilai beda potensialnya kita ubah menjadi 3 volt. Kemudian kita rangkai rangkaiannya menjadi rangkaian paralel.
Kemudian kita klik tombol play-nya. Dan nilai ampernya yaitu 96,75 ampere. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pengukuran beda potensial listrik dengan menggunakan voltmeter. Pertama-tama kita masuk ke galeri, kita klik power supply, kemudian ambil baterai. Lalu kita pilih passive komponen. Kita ambil satu resistor. Kemudian kita masuk ke measuring. Pilih yang voltmeter karena kita akan mengukur beda potensial. Jika sudah, kemudian kita ubah hambatannya menjadi 0,03 kilo ohm dan beda potensialnya menjadi 3 volt. Kemudian kita rangkai rangkaiannya. Jika sudah, kita klik current flow dan tombol play-nya, maka akan terlihat besar nilai voltnya yaitu 3 volt. Karena rangkaian ini seri, maka arusnya tidak dapat mengalir. Kemudian kita coba menggunakan rangkaian paralel. Kita masuk ke galeri, ambil voltmeternya. Kemudian kita pilih ambil baterai. Kemudian kita pilih passive komponen dan ambil resistornya. Lalu kita rangkai rangkaiannya menjadi rangkaian paralel. Kemudian nilai hambatannya kita ubah menjadi 0,03 kilo ohm. Dan beda potensialnya kita ubah menjadi 3 volt. Kemudian kita klik tombol display-nya dan besar nilai voltnya ada 3 volt. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pengukuran arus listrik, beda potensial listrik, dan hambatan listrik dengan menggunakan multimeter analog. Kita masuk ke galeri, kemudian ambil resistor. Lalu kita ambil satu lagi resistor. Lalu kita ambil satu lagi resistornya.
kita letakkan di bawah. Lalu kita masuk lagi ke galeri dan pilih measuring, kita ambil ammeter, kita letakkan di atas. Kemudian kita ambil lagi, kita letakkan di bawah rangkaian paralel. Dan kita ambil voltmeter. Kemudian satu lagi kita letakkan di bawah sejajar dengan hambatan yang ketiga. Lalu kita masuk lagi ke galeri. Kita ambil catu dayanya atau baterai. Kemudian kita rangkai rangkaiannya. Lalu kita klik tombol play-nya dan nilai arus masuk dengan arus keluarnya itu sama, yaitu sebesar 6 mikroampere dan nilai voltasenya yaitu 3 volt. Yang kedua yaitu 6 volt. Lalu kita masuk ke galeri, kita pilih measuring, kita ambil yang analog multimeter, lalu kita letakkan di dekat catu daya. Lalu hubungkan kutub positifnya ke tanda yang positif juga, dan yang negatif juga ke tanda yang negatif. Kemudian klik tombol play. Dan arus di dalam multimeter analognya yaitu 9 volt. Kemudian yang keempat adalah mengukur beda potensial AC dan frekuensi dengan osiloskop. Lalu kita masuk ke galeri, pilih measuring dan pilih yang osiloskop. Di osiloskop ini ada 2 channel, kita hanya menggunakan satu. Lalu kita ambil AC voltage source. Lalu kita ubah nilai voltnya menjadi 100 volt dan frekuensinya menjadi 5 Hz. Kemudian hubungkan kutub positif pada osilator ke tegangan AC dan yang negatif ke yang negatif. Kemudian klik diagram, atur sesuai yang kita inginkan. Kemudian pada diagram klik 2 kali, atur volt maksimumnya 150 dan minimumnya minus 150. Kemudian waktunya kita ubah jadi 200 milisecond. Setelah itu kita klik tombol play-nya, maka gelombangnya akan terlihat. Sekian rekaman laporan ini. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.